Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rezeki merupakan pemberian dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang ditentukan oleh seberapa banyak usaha manusia. Rezeki setiap individu telah ditetapkan sejak dalam kandungan hingga akhir hayatnya. Jatah rezeki seseorang tidak akan tertukar atau diambil oleh orang lain. Sebab sifat rezeki adalah mendatangi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Rezeki senantiasa mencari manusia, sebagaimana ajal kematian yang juga senantiasa mencarinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hasyim, As-Sunnah, dan Ibnu Hibban. Umat Islam dianjurkan untuk memahami apa itu hakikat rezeki. Pasalnya, ada sebagian orang yang memaknai rezeki dengan arti sempit, yakni hal yang berkaitan dengan harta benda. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ada 5 orang yang telah dijamin rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang yang bersyukur. Orang yang senantiasa bersyukur akan menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia. Kekuatan bersyukur pun besar dampaknya, bukan hanya sekadar pujian dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Ayat tersebut kemudian ditafsirkan Imam At-Tabari dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur, Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Kemudian yang kedua, orang yang suka bersedekah. Allah memperlancar rezeki orang yang gemar bersedekah. Sedekah pula menjadi amal soleh yang diperintahkan Allah SWT untuk dijalankan para hambanya, di mana orang yang bersedekah akan diberi Allah SWT dengan balasan yang tak ternilai di sisinya. Tak jarang pula balasan yang diberikan Allah SWT kepada hambanya sama atau bahkan melebihi sedekah yang kita berikan ke orang lain. Hal itu seperti tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Allah SWT berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Yang ketiga, orang yang suka bersolawat. Bersolawat bisa melancarkan rezeki yang diberikan Allah SWT kepada hambanya. Hal ini seperti kisah Ka'ab bin Malik yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ka'ab bin Malik berkata, "Saya berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu. Lalu, seberapa banyak saya jadikan solawat saya kepadamu di dalam doa saya?" Rasulullah SAW menjawab, "Terserah kamu." Kemudian
Ka'ab kembali bertanya, "Seperempat." Rasulullah SAW menjawab, "Silakan saja, dan jika kamu tambah, maka akan lebih baik." Ka'ab kembali bertanya, "Bagaimana kalau setengahnya?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Silakan saja, dan jika kamu tambah, maka akan lebih baik." Ka'ab bertanya lagi, "Bagaimana kalau 2/3?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Silakan saja, dan jika kamu tambah, maka akan lebih baik." Lantas Ka'ab mengatakan, "Akan saya tunjukkan sholawatku kepadamu pada semua waktu." Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjawab, "Kalau begitu, maka akan dicukupkan semua keinginan dan dosamu akan diampuni." Kemudian yang keempat, orang yang suka beristighfar. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, "Jika rezeki dari Allah terlambat, maka beristighfarlah kepada Allah, dan mohonlah semoga Allah melapangkan rezekinya bagi Anda." Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah mengetahui setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesempitannya atau kesulitannya, dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang kelima, menjalankan sholat tahajud dan sholat duha. Sholat tahajud merupakan sholat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam hari. Rasulullah SAW sendiri kerap melakukan sholat malam ini yang menyimpan banyak sekali anugerah. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79 menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud, Allah akan mengangkat ke tempat yang terpuji. Selain sholat tahajud, ada sholat duha juga diidentikan dengan pembuka pintu rezeki. Jadwal mengerjakan sholat ini memang berada di waktu orang sibuk bekerja. Supaya rezeki dimudahkan Allah SWT, sudah sepantasnya kita untuk istiqomah dalam melaksanakan sholat duha. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah mengenai penjelasan 5 orang yang Allah janjikan rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.